Selamat malam Bapak Ibu dan Jemaat Gereja Kristus Petamburan. Kita mengucap syukur kalau malam hari ini kembali kita boleh masuk dalam sebuah acara MAPI, Malam Pembinaan Iman Gereja Kristus Petamburan. Kita mau mengawali bersama-sama dengan saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian, Bapa Engkau Sungguh Baik.
Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk malam hari ini kami bersyukur karena setiap pertolongan Tuhan boleh kami rasakan, pemeliharaan Tuhan boleh kami nikmati, bahkan dalam setiap apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami, Tuhan mencukupkan. Tuhan, kalau malam hari ini bersama-sama kami masuk di dalam sebuah malam pembinaan iman. Bila kiranya sungguh hati kami rindu untuk diperbaharui, hati kami diubahkan, bahkan hati kami dipenuhi dengan ungkapan rasa syukur. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menaikkan satu lagu Seperti Rusa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 31 Oktober diperingati gereja sebagai Hari Reformasi, atau dikenal juga sebagai lahirnya Kristen Protestan yang diprakarsai oleh Martin Luther dan kawan-kawan. Kita mengenal ada beberapa nama seperti John Calvin, Zwingli, John Knox, Menno Simon, dan lain sebagainya. Yang kemudian dalam kekristenan mengenal mereka ini sebagai para reformator gereja. Tetapi ada hal yang perlu kita cermati dan juga kita perhatikan, sebab intensi Luther bukan mereformasi gereja Roma Katolik, tetapi mereformasi keyakinan keselamatan dari Tuhan. Hati Luther yang diterangi oleh Tuhan sehingga dia mengerti bahwa orang benar hidup oleh iman, di mana jasa Kristus adalah fondasi iman dan penerimaan Allah terhadap orang-orang berdosa. Allah menerima orang berdosa dalam Kristus karena Allah menerima segala jasa Kristus di atas kayu salib. Dan kebenaran Kristus diperhitungkan sebagai kebenaran, dan kebenaran Kristus menjadi dasar bagi hidup yang benar. Atas dasar inilah Luther melihat dirinya sebagai orang berdosa, tetapi sekaligus orang benar ketika berada dalam Kristus, ketika dia berdiri di hadapan Allah. Luther yakin bahwa kebenaran Kristus adalah jaminan penerimaan Allah, bukan pada jasa diri sendiri. Disinilah
Titik awal reformasi Luther, di mana pemahaman firman Allah dan pengalaman rohani telah menyatu di dalam hati dan juga di dalam pikirannya. Saudara, reformasi Luther bukan berfokus pada persoalan hal-hal yang bersifat praktis atau etis, melainkan justru mereformasi tentang tatanan gereja untuk kembali kepada doktrin Kristen menurut ajaran para nabi, para rasul, dan ajaran Yesus Kristus sendiri. Pembaharuan doktrin Kristen inilah yang kemudian diikuti dengan kehidupan praktik di dalam gereja dan juga moralitas dalam kehidupan umat percaya. Doktrin Kristen adalah fondasi bagi prinsip moral dan juga kehidupan praktis yang ada di dalamnya. Nah, saudara, apa yang dapat kita pelajari dari semangat reformasi Luther? Paling tidak ada 3 hal yang dapat kita petik dari pengalaman Luther. Yang pertama, Tuhan selalu mengubah kehidupan pemimpin gereja terlebih dahulu sebelum dia bekerja sama dengan mereka untuk mengubah gerejanya. Banyak pemimpin gereja hanya berpikir bagaimana caranya mengubah gereja Tuhan tanpa mempersembahkan diri terlebih dahulu untuk diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan bekerja dalam diri terlebih dahulu sebelum ia mengubah komunitas dan juga institusi. Sebab itu, kita harus senantiasa memohon belas kasihan dari Tuhan dan kemudian bertanya kepada diri sendiri, di manakah kasih karunia Allah telah mengubahkan hati kita. Kemudian yang kedua, reformasi doktrin Kristen adalah hal yang pokok bagi keberlangsungan hidup gereja. Bukan sekedar masalah etika dan juga cara kehidupan gereja. Kita tahu, bahkan kita sadar, di mana gereja pada masa sekarang ini cenderung mengubah dirinya sesuai dengan dunia, supaya mereka tidak ditolak dan dianiaya oleh dunia. Dengan demikian, gereja semakin serupa dengan dunia ini. Dan ini bukan kehendak Allah. Jika gereja serupa dengan dunia, maka bagaimanakah gereja menjadi rekan kerja Allah untuk mengubah dunia ini? Oleh karena itu, gereja harus tetap berdiri pada ajaran para nabi, dalam pengajaran para rasul dan juga Tuhan Yesus sendiri. Kemudian gereja mampu mengerti dunia dan mengkomunikasikan Injil kepadanya. Kemudian yang ketiga, dasar reformasi adalah keutamaan firman Tuhan, yaitu sola scriptura. Saudara, firman mengubah gereja, bukan gereja yang mengubah firman Tuhan. Gereja hanya setia mengajarkan firman, sebab gereja dilahirkan, gereja dibesarkan oleh firman. Gereja adalah budak firman, bukan tuan atas firman. Oleh karena itu, perkembangan gereja tidak lain adalah kemajuan firman, di mana firman itu harus semakin berkuasa dalam kehidupan gereja dan juga kehidupan orang-orang Kristen dari masa lalu, hari ini, dan juga selama-lamanya. Oleh karena itu, jika kita ingin gereja Tuhan berkembang, maka firman Tuhan harus terus diajarkan, firman Tuhan harus terus diberitakan. Apa yang ada dalam dunia ini? Keangkuhan, tetapi bukan itu kehendak Allah. Apa keinginan dunia? Keinginan mata dan juga keinginan hawa nafsu. Isi dunia adalah keinginan yang salah dan tidak suci. Oleh karena itu, keinginan diri yang terus-menerus kita berikan, itulah yang kemudian menjadi sumber segala sesuatu dari dunia ini. Tetapi setiap orang harus mengubah kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan. Setiap orang harus terus kembali kepada firman yang hidup, yang mengubahkan, mereformasi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak saudara, bacaan kita malam hari ini terambil dari Roma 12 ayat 2 yang berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara, dalam teks bacaan kita pada malam hari ini, Roma 12 ayat 2, ada 2 kata yang perlu kita perhatikan, yaitu pembaharuan dan kata budi. Pembaharuan menggunakan istilah metamorphoste atau transform atau transformasi, perubahan rupa-rupa. Ada di dalamnya perubahan bentuk, sifat, dan juga fungsi.
Kemudian kata budi berasal dari kata nous yang berarti pikiran. Sebuah kekuatan untuk mempertimbangkan dan menilai sesuatu dengan sadar. Dengan kata lain, kata pembaharuan budi berarti sebuah kekuatan yang terjadi di dalam jiwa seseorang yang dimulai dengan memasukkan kebenaran, kemudian menyetujui dan melakukan kebenaran itu secara sadar dan seimbang ke arah yang menakjubkan. Dalam teks ini, orang percaya di Roma diajak oleh Rasul Paulus supaya mereka tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi memperbaharui pikiran mereka. Bagaimana seseorang bisa mengalami pembaharuan budi? Yang pertama, melepaskan keduniawian. Nah, saudara, melepaskan keduniawian yang dimaksudkan di sini bukan berarti kita harus menyendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, ada orang-orang yang seringkali menyendiri di hutan, di gua-gua, bertapa seumur hidupnya. Bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Tetapi maksud Rasul Paulus menuliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, adalah agar kita tidak sama. Kehidupan kita tidak diarahkan, tidak dicekoki dengan berbagai macam filosofi yang dunia berikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yaitu kita menjadi serupa dengan Kristus, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak mengikuti apa yang digerakkan oleh dunia, tetapi kita mengikuti apa yang Kristus gerakkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus terus memperbarui kehidupan kita. Dengan cara apa? Pertama-tama adalah memperbaharui pikiran kita. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, ada kata dunia dalam teks ini, Paulus menggunakan istilah aion, yaitu sebuah waktu yang sangat panjang. Maksudnya adalah Rasul Paulus mengemukakan, janganlah orang percaya menjadi seperti sistem dunia yang telah terbentuk dalam waktu yang lama, yang digerakkan oleh fokus duniawi, yang digerakkan oleh filosofi dunia, hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan yang sementara sifatnya di tengah-tengah dunia ini. Kemudian yang kedua, memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah. Apa artinya? Memiliki kepekaan terhadap kehendak Tuhan harus kita awali dengan relasi yang intim dengan Tuhan. Tanpa relasi yang intim dan dekat, maka sulit bagi kita untuk membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak dunia ini. Karena iblis dapat menyerupai malaikat terang. Dan untuk mendeteksi itu, dibutuhkan kecerdasan secara rohani dan juga menempatkan kebenaran Allah secara tepat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk menunjang hal-hal itu, maka perlu ada beberapa hal yang kita kerjakan, yaitu melakukan apa yang baik. Saudara, melakukan apa yang baik adalah menunjukkan kualitas kehidupan seorang manusia Allah. Di dalam Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang membenci dan juga menganiaya kamu. Inilah perbuatan baik yang dikehendaki Allah. Ini hidup berkualitas versi orang Kristen, versi Tuhan Yesus. Kalau orang dunia mengasihi orang yang mengasihi dia, itu wajar, itu normal. Tetapi mengasihi musuh adalah hidup yang tidak wajar. Dan Tuhan mau kita hidup tidak wajar seperti itu. Dalam arti melakukan sesuatu yang dunia benci, melakukan sesuatu yang bagi orang lain pantang untuk dikerjakan, yaitu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian yang berkenan kepada Allah. Saudara, apa artinya berkenan kepada Allah? Berkenan kepada Allah adalah melakukan segala sesuatu dengan segenap gerak kita, dengan segenap langkah kita, dengan segala pikiran kita, dengan segala perasaan kita, sesuai dan seirama dengan pikiran dan perasaan Allah. Hal ini tidak cukup hanya ditunjukkan dengan seperti ikut kebaktian, kita ikut PA, kita ikut dalam misi, kita berdoa dan ataupun kita berpuasa. Tidak.
Karena hal ini berkaitan dengan kerelaan kita, sekaligus pengabdian kita untuk berjuang demi Allah dan juga kerajaannya. Demikian juga dengan kekristenan. Untuk itu, apa yang Tuhan mau adalah bagaimana kita berkenan kepada Allah. Dan itu harus kita perjuangkan dengan serius dalam kehidupan kita. Dengan segala apa? Sekali lagi, dengan segala gerak, dengan segala langkah pikiran, dan juga kehendak kita disesuaikan dengan gerak pikiran dan juga perasaan Tuhan. Kemudian juga hal yang perlu kita lakukan, seperti Paulus katakan adalah, dan yang sempurna. Saudara, sempurna yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam teks ini adalah sama dengan sempurna yang dimaksud Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 48. Jadi tingkatannya adalah baik, kemudian hidup kita berkenan, dan ketika hidup kita berkenan, maka kehidupan kita semakin disempurnakan. Jadi yang pertama, kita diproses dalam hidup, yaitu kita harus baik. Kita harus memperbaharui pikiran kita. Pikiran diperbaharui menjadi baik. Kemudian apa yang kita lakukan itu berkenan. Dan kemudian iman kita menjadi sempurna di dalam Kristus. Ada pemikiran yang baik tetapi tidak berkenan kepada Allah. Jangankan sempurna, kadangkala baik pun belum. Nah saudara, apa yang ada dalam pikiran kita menentukan cara hidup kita, budaya kita, dan juga karakter kita. Bahkan juga akan menentukan kebiasaan hidup kita. Semuanya ini ditentukan oleh apa yang ada di dalam pikiran kita. Maka semuanya itu harus diganti dengan kebenaran Allah, sehingga kita memiliki pikiran dan juga perasaan yang ada di dalam Kristus. Yesus katakan, makananku ialah mengerjakan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika dalam reformasi memiliki sebuah semboyan, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Servum Dei, yang artinya bahwa gereja yang telah diperbaharui, gereja yang telah terreformasi, harus terus-menerus bereformasi sesuai dengan firman Tuhan. Maka pada kesempatan malam hari ini, saya mau mengajak kita untuk menarik ke dalam lingkup yang kecil, yaitu kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah diperbaharui dalam Kristus. Maka kita harus terus-menerus diperbaharui sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa saudara? Sebab banyak orang yang terlalu bangga dengan masa lalu dalam masa pertobatannya berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tetapi ternyata di dalam kehidupan hari ini tidak pernah diperbaharui dalam hidupnya. Oleh karena itu, dengan semangat reformasi, mari kita memperbarui hidup kita secara terus-menerus dalam Kristus, sebagaimana firman Tuhan ajarkan, sebagaimana firman Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, mari kita memperbaharui kehidupan kita sebagaimana kehendak Allah nyatakan di dalam kehidupan kita, dengan semangat reformasi yang selalu mengingatkan kepada kita agar terus-menerus memperbaharui hidup kita di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Malam hari ini kita akan mengakhiri bersama-sama malam pembinaan iman dengan menaikkan satu lagu sebagai sebuah ungkapan bahwa kita tidak bisa melangkah seorang diri tanpa Tuhan bersama dengan kita. Ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah
mari kita mengakhiri malam pembinaan iman pada hari ini dengan menutup di dalam doa. Bapa, terima kasih jikalau malam hari ini kami boleh kembali membangun relasi dengan Tuhan melalui malam pembinaan iman. Terima kasih, melalui firman-Mu kami diingatkan kembali agar kami senantiasa menjaga kehidupan kami, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi terus-menerus diperbaharui hidup kami dalam anugerah-Mu. Sertai, pimpin dan pelihara kami di dalam setiap kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih.